Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Safitri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang multimedia, yaitu teknologi yang menggabungkan berbagai jenis media untuk edukasi. Di sini saya ada beberapa paparan untuk saya bahas. Yang pertama ada pengantar multimedia dalam edukasi menggunakan Instagram, pengguna dan media, pengertian multimedia, multimedia secara umum, istilah dasar multimedia, jenis-jenis multimedia, fungsi multimedia dalam kehidupan, aplikasi multimedia, elemen multimedia, yang terakhir keuntungan multimedia. Langsung saja saya akan bahas slide pertama, yaitu pengantar multimedia dalam edukasi menggunakan Instagram. Di era digital ini, multimedia banyak digunakan dalam pendidikan. Salah satu media yang mudah dan dekat dengan kita adalah Instagram. Instagram punya semua elemen multimedia seperti teks, gambar, video, audio, animasi, dan interaksi. Karena itu, Instagram bisa menjadi pembelajaran yang menarik. Selanjutnya, penggunaan dan media. Memahami hubungan antara pengguna dan elemen media dalam multimedia. Slide ini menjelaskan hubungan pengguna dan media. Multimedia akan berjalan kalau ada pengguna yang berinteraksi. Pengguna bukan hanya penonton, tetapi ikut berperan dalam membuat dan menikmati konten. Selanjutnya, pengertian multimedia. Pengertian multimedia memahami definisi dan elemen penting. Multimedia adalah kombinasi berbagai elemen media seperti teks, gambar, audio, dan video digabungkan dalam satu platform digital untuk menyampaikan pesan secara interaktif dan menarik. Multimedia ini adalah gabungan beberapa unsur seperti teks, gambar, audio, dan video. Unsur-unsur ini dipadukan dalam satu untuk membuat penyampaian informasi yang lebih menarik. Selanjutnya, multimedia secara umum. Ini ada beberapa definisi dan contoh interaksi dalam media digital. Multimedia adalah kombinasi elemen media yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan konten secara langsung, menciptakan pengalaman yang lebih menarik dan inovatif. Secara umum juga multimedia ini memungkinkan kita berinteraksi langsung dengan konten. Hal ini membuat pengalaman belajar atau menonton jadi lebih menyenangkan dan inovatif. Selanjutnya ada istilah dasar multimedia, memahami konsep dan aplikasi multimedia untuk kehidupan sehari-hari. Nah, slide ini tuh berisi istilah dasar yang sering digunakan dalam dunia multimedia, seperti media digital, interaktivitas, dan aplikasi multimedia. Istilah-istilah ini sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Masuk ada beberapa jenis multimedia. 1. Liner, 2. Interaktif, 3. Hiperaktif, 4. Presentasi, 5. Berbasis web, 6. Pendidikan. Saya akan menjelaskan jenis-jenis multimedia ini, apa aja perbedaannya. Kalau liner yaitu tidak bisa dikontrol pengguna seperti film. Interaktif bisa dikontrol pengguna. Kalau presentasi untuk menyampaikan informasi. Kalau berbasis web diakses lewat internet. Kalau dalam dunia multimedia pendidikan digunakan untuk pembelajaran. Fungsi-fungsi multimedia dalam kehidupan.
berupa edukasi, informasi, hiburan, simulasi, dan marketing. Multimedia memiliki banyak fungsi. Dalam edukasi membuat pembelajaran lebih menarik, dalam informasi membantu menjelaskan dalam kompleks, simulasi untuk pelatihan realistis, dalam marketing digunakan iklan digital, di hiburan digunakan pada game dan film. Selanjutnya aplikasi multimedia. Ada beberapa aplikasi multimedia. Saya juga menggunakan buat praktik ini, salah satunya Instagram, TikTok, YouTube, website sekolah, game, e-learning, dan PPT interaktif. Ini adalah contoh aplikasi yang memakai multimedia seperti Instagram dan presentasi interaktif ini semua itu termasuk multimedia. Semua aplikasi ini memakai gabungan teks, gambar, audio, video, dan animasi. Selanjutnya elemen multimedia. Elemen utama multimedia ada 6. 1. Teks, informasi, gambar, visual, audio, suara, video. Untuk kombinasi gambar bergerak, animasi untuk efek gerak, dan interaktivitas untuk membuat pengguna bisa berinteraksi dengan konten. Keuntungan multimedia. Keuntungan multimedia menurut saya itu menarik, mempermudah pemahaman, meningkatkan daya ingat, interaktif, akses mudah, efektif, kreatif, dan menghemat waktu. Keuntungan multimedia sangat banyak, informasi jadi lebih menarik, mudah dipahami, dan lebih diingat. Selain itu, multimedia lebih interaktif, bisa diakses di mana saja, dan membuat pembelajaran lebih kreatif. Dan terakhir di slide ini saya akan menjelaskan tentang contoh praktik multimedia menggunakan aplikasi Instagram. Langsung saja ke Instagram. Oke. Seperti yang kita lihat, Instagram adalah salah satu platform yang paling lengkap karena hampir semua elemen multimedia ada di dalamnya. Yang pertama itu teks. Oke, seperti ini. Teks ini muncul pada bagian caption dan komentar captionnya di sini. Biasanya digunakan untuk menjelaskan isi foto atau video. Sedangkan komentar digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna lain. Yang kedua adalah gambar, yaitu berupa foto yang kita unggah seperti ini. Ini akun pribadi saya. Gambar menjadi elemen visual yang membantu menyampaikan informasi atau cerita secara lebih jelas. Berikutnya adalah video. Yang dapat kita temui pada fitur Reels dan Story seperti ini. Video adalah gabungan gambar yang bergerak dan suara sehingga mampu menarik perhatian dan memudahkan penyampaian pesan. Lalu audio. Musik yang
sering kita tambahkan pada Reels atau Story, musik membuat konten terasa lebih hidup dan menarik secara emosional. Kemudian ada animasi yang biasanya muncul melalui berbagai filter Instagram. Filter ini menambahkan efek visual yang bergerak sehingga konten terlihat lebih menarik dan kreatif. Dan yang terakhir adalah interaktivitas. Interaksi ini muncul melalui fitur like, komentar, share, dan save. Melalui interaksi ini, pengguna bisa memberikan respon atau tanggapan langsung terhadap konten yang dibuat. Oke, dari semua elemen ini kita bisa melihat bahwa Instagram merupakan contoh aplikasi yang sangat lengkap dan menerapkan multimedia dan bisa digunakan sebagai media pembelajaran yang menarik.